Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A MI Masyudia. Masih semangat mengikuti pembelajaran daring ya? Nah, sebelum pembelajaran daring pagi ini, Bumin ingin tanya siapa di antara kalian yang ingin menjadi wartawan atau pewawancara? Kalau ada, maka pembelajaran kali ini pasti akan membantu kalian. Karena pembelajaran kali ini tentang praktik wawancara sederhana. Pada pembelajaran yang telah lalu kita sudah membicarakan tentang pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pewawancara sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, buat janji dengan narasumber. Kapan narasumber tersebut bersedia, tentukan waktunya. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik. Yang ketiga, berbicara dengan sikap yang santun. Yang keempat, menyiapkan daftar pertanyaan. Yang kelima, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan. Ketika sedang melakukan wawancara, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, perkenalkan diri, nama, dari mana. Yang kedua, sampaikan tujuan kamu melakukan wawancara. Yang ketiga, mulai dari wawancara yang ringan. Keempat, hubungkan wawancara yang ringan itu dengan topik wawancara. Kelima, sebut narasumber dengan lengkap. Jangan hanya dipanggil nama depan atau nama belakangnya saja. Yang keenam, bawa buku catatan dan alat tulis atau perekam suara. Kalau sekarang sudah bisa diwakili dengan HP, karena HP juga bisa untuk merekam suara. Yang ketujuh, dengarkan informasi dan pendapat dari narasumber dengan seksama. Yang kedelapan, hindari memotong percakapan dari narasumber agar jawaban narasumber bisa terfokus. 9. Hindari meminta mengulang jawaban. Jangan sampai minta jawabannya diulang. 10. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit agar tidak menyulitkan narasumber dalam menjawab. 11. Hormati petunjuk narasumber. 12. Hindari pertanyaan yang menyinggung narasumber. Dan ke-13, mampu mengambil keputusan. Artinya tidak semua jawaban itu kita catat. Diambil bagian yang penting-penting saja. Setelah melakukan wawancara, mohon diri, izin. Kedua, ucapkan terima kasih. Dan ketiga, sampaikan permohonan maaf apabila dalam wawancara tersebut anak-anak sudah mengganggu waktunya atau ada perkataan yang kurang berkenan. Pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, wawancara disusun secara runtut. Yang kedua, pertanyaan dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan yang bersifat khusus. Ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan. Dan yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga menanyakan yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Jangan membuat topik yang lain. Untuk tugasnya, buatlah praktik wawancara sederhana. Lakukan wawancara dengan temanmu dengan topik memelihara hewan atau tumbuhan. Kalian boleh pilih hewan apa saja boleh, tumbuhan apa saja boleh. Susunlah dengan kegiatan wawancaramu dengan format berikut seperti ini, ada tabel, sertakan juga foto wawancaramu. Kalian tulis dengan format semacam ini. Kalau ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan.
Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.